Kalau menurut saya sih Islam sama Kristen sama aja, yang penting damai. Bang, Islam mana mungkin damai, Bang? Coba, Kok bisa? apa ajaran Muhammad kalau berjumpa atau bertemu dengan orang non-muslim? Ya saling menyapa. Pantesan abang ini masih muslim. Oke bang, banyak-banyakin nonton channel saya bang ya. Gini bang, Anda ini menyuarakan yang baik. Intinya Islam dan Kristen tuh damai. Intinya Islam dan Kristen tuh hidup saling berdampingan. Itu mantep banget bang. Pesan Anda itu mantep sekali. Tapi sayang 1000 sayang, itu bukan ajaran Islam. Kalau ajaran Islam itu bang, barang siapa yang bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Barang siapa yang memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani, mereka itu tidak termasuk golongan orang-orang Islam. Itu yang terjadi, Bang. Bahkan hari kiamat tidak akan nggak ada. Ada satu hadis yang berbunyi begini bang. Tidak terjadi hari kiamat sampai orang-orang Islam memerangi Wahyudi. Bahkan batu-batu pun akan berbicara, wahai hamba Allah, ini ada Wahyudi di belakangku, datanglah kemari dan bunuhlah mereka. Itu ajaran agama Islam bang. Kecuali pohon horgot, karena pohon horgot adalah pohon Wahyudi. Iya, makanya orang Wahyudi akan berlindung di balik pohon horgot. Karena hanya pohon itulah yang tidak memberitahu kepada Muslim bahwa ada Wahyudi di belakangnya. Itu bang, makanya Islam itu bang, kalau Anda sungguh-sungguh mempelajari, mohon maaf bang, ajaran kebencian kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi yang Anda katakan tuh benar, saya setuju dengan Anda. Islam dan Kristen itu harus hidup berdamai, berdampingan, saling mengasihi satu sama lain. Itu kalau terjadi bang, mantep. Tapi itu nggak mungkin terjadi kalau ajaran Muhammad masih ada. Karena ajaran Muhammad itu ajaran yang menyebarkan kebencian kepada Yahudi dan Nasrani. Itulah kenapa bang, banyak orang Muslim kalau ngelihat gereja dihancurin, ngelihat salib dipatahin, ngelihat gereja ditutupin, ngelihat orang lagi ke gereja dilemparin. Karena apa bang? Bukan bang, itu bukan orangnya bang yang salah. Ajaran Muhammad yang ngajarin kayak begitu. Coba sekarang saya tanya sama Anda. Apa tujuan Nabi Isa datang ke dunia ini? Nanti di akhir zaman. Salah satu hadis menyebutkan tujuan Nabi Isa datang ke dunia adalah untuk mematahkan salib. Betul nggak? Betul nggak bang? Kalau Nabi Isa mau mematahkan salib, umat muslim akan menjadi penentang atau yang ikut bersama-sama dengan Nabi Isa mematahkan salib. Coba. Umat muslim kan sering ngomong begini, ulama yang duduk di atas sana, yang di kursi empuk para menteri. Wahai kaum muslimin, kita harus mengasihi dan kita harus menghargai ajaran keyakinan saudara kita. Kalau saudara kita itu simbolnya salib, kita harus mengucapkan selamat Natal, selamat merayakan hari Paskah. Nanti kalau Nabi Isa datang dia mau ngomong apa? Kamu mau membantu saya nggak mematahkan salib? Itu. Makanya kalian ini hidup di dalam sebuah kemunafikan. Munafik. Kaum yang munafik. Karena apa? Karena memang ajaran agama kalian memang membenci salib. Makanya nggak heran saya kalau ada orang muslim ketemu salib dipatah-patahin sama dia, dibanting-banting seperti kejadian kemarin di Sukabumi. Yang terjadi di Sukabumi kan seperti itu, salibnya dicopot,
dibanting-banting sama mereka. Itu kan kejadian. Itu mereka lagi praktek, latihan sebelum Nabi Isa datang. Latihan dulu coy kita. Kuatkan dulu tangan biar kita sanggup mematahkan salib nih. Karena Nabi Isa datang nanti gak mungkin dia sendirian matain salib. Tapi saya cuma ngomong benar bang. Yang saya sampaikan itu benar. Begitu. Tapi salut saya sama Anda bang. Anda menyuruh supaya Islam dan Kristen tuh hidup berdampingan. Hidup saling mengasihi satu sama lain. Menolong satu sama lain. Ketika yang Muslim lapar, diberi makan oleh orang Kristen. Ketika yang Kristen lapar, diberi orang Muslim makan. Tapi itu bukan ajaran agama Islam. Bahkan ajaran agama Islam itu melarang Anda untuk memberi makan orang Nasrani. Melarang Anda memberi makan orang Yahudi. Dilarang makananmu dimakan oleh orang-orang selain yang bertakwa. Itu ajaran Muhammad, Bang. Seperti itu. Renungkanlah. Itu yang saya bawa. Makanya Bang, Yesus membawa pesan damai. Yesus membawa pesan untuk mengasihi umat manusia. Ketika ajaran Tuhan Yesus membumi, maka disitulah bumi ini menjadi kerajaan surga. Tetapi ketika ajaran Muhammad membumi, disitulah bumi ini hancur. Itu yang terjadi Bang. Coba lihat Pakistan. Lihat tuh negara-negara Islam itu Bang. Lihat Afghanistan. Hancur semuanya. Hancur semua. Makanya isinya orangnya lari semua dari situ. Itulah Bang, karena apa? Karena ajaran Muhammad membumi di tempat itu. Tapi ketika ajaran Tuhan Yesus membumi di satu tempat, disitulah kasih ya akan terjadi Bang. Itu pesan saya Bang kepada setiap orang yang menonton Edis TV. Begitu Bang ya. Oke Bang, selamat malam. Terima kasih Bang Agung Ana. Sampai jumpa kembali Bang ya. Selamat malam Bang. Terima kasih Bang. Sama-sama. Oke. Mengatakan bahwa yang dikatakan Edis tidak benar. Islam mengajarkan kebencian kepada Yahudi dan Nasrani. Islam mengajarkan kebencian kepada Yahudi. Islam tidak boleh memberi makan selain daripada orang yang bertakwa. Kalau ada orang non-muslim kelaparan, umat muslim tidak boleh menolong, tidak boleh memberinya makan. Besok kalian bantah omongan saya itu. Saya mempertanggungjawabkan setiap apa yang saya ucapkan. Semua ada dalil-dalilnya. Seperti itu. Ya. Jadi saya tidak mengajarkan kebencian kepada orang Islam. Tidak. Saya mengajarkan apa yang tertulis di dalam agama Islam. Makasih Bang Gunadi. Itulah yang terjadi. Itulah Islam itu. Begitu. Ya, selama ini kita dicekoki informasi-informasi palsu. Rahmatan lil alamin, ya kan? Penuh senyum, ya kan? Menolong, ya semuanya bohong. Bohong semuanya. Yang ada kalian dipersekusi, mereka hobi melakukan kekerasan, ya kan? Kalau kalian begini, rekam jejak berkata, apa itu Islam? Lihat Pak Ahok. Ketika Pak Ahok mengucapkan kata-kata, jangan mau dibodoh-bodohi dengan Al-Maidah begini dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Umat Islam lomba demo di Monas. Siapa yang berani mengenai Ahok dan lain sebagainya? Udah, Jawara Betawi sudah keluar. Itu wajah Islam seperti itu teman-teman. Ya, tidak ada kasih. Tidak ada. Ya, ketika saya mengatakan begitu, mungkin di hati kalian panas, mungkin di hati kalian kamu kok ngomong begitu kamu? Kenapa kamu kok ngomong tentang agama Islam yang begitu? Karena saya udah belajar agama Islam. Ya. Coba kalau misalnya kalian ingin membantah omongan saya itu, kita atur, kita schedulekan jadwal untuk membahas tentang itu. Siapa nanti di antara kalian muslim? Coba. Ayo. Ya. Jangan kalian ini. Coba kita kasih naik ini. Miftahul Hudah ini. Coba. Apakah dia sanggup membantah omongan saya itu? Ya, Miftahul Hudah. Silakan nyalakan kamera. Gini aja nggak apa-apa ya. Nggak berani menyalakan kamera? Gini aja. Ya udah, baik tidur di bawah sana kalau nggak berani nyalakan kamera.
Oke, kita lanjutkan nanti di lain kesempatan teman-teman ya. Kita tahu bahwa tidak mungkin Muslim bisa membantah itu, makanya mereka nggak berani. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian ingin meninggalkan agama Islam, kalau kalian sudah punya niatan untuk datang kepada Tuhan Yesus, silakan kalian boleh inbox saya, kalian boleh bercerita atau ngobrol secara private ya, private message kepada saya. Silakan kalian bisa DM kirim saya pesan. Teman-teman ya, jangan tunda-tunda lagi. Kebenaran adalah apa yang ada pada Tuhan Yesus. Seperti kata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka teman-teman, bagi muslim-muslim yang sudah mendengar saya ini, jangan tunda-tunda lagi. Oke teman-teman, saya rasa itu saja teman-teman. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport channel Edis TV, pastikan kalian sudah memfollow akun yang asli. Ya, kalau kalian dapati akun-akun palsu, informasi-informasi palsu tentang Edis TV, saya minta pertolongan dari kalian supaya kalian komentar di kolom komentar itu bahwa itu adalah informasi-informasi palsu.